Beliau adalah beliau sangat rutin memberikan bantuan dalam bentuk wakaf Quran. Ketika saya menyebarkan broadcast di Instagram, di Facebook, di WhatsApp saya, beliau selalu respon lebih awal. Ada yang bertanya, Ustadz, apa latar belakang Ustadz sampai menggalang 1000 Al-Quran untuk Rina Gunawan pada momen peringatan 40 hari wafatnya almarhumah? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena Teh Rina Gunawan ini, insya Allah beliau orang baik, orang yang senantiasa peduli terhadap sesama. Di saat-saat saya memberikan bantuan ke berbagai pelosok yang tertimpa musibah, dari mulai Lombok, kemudian Palu, kemudian di Lebak, Bogor, dan tempat-tempat lainnya, terakhir kejadian banjir bandang di Gunung Mas, beliau juga menitipkan bantuan, alhamdulillah. Dan di sisi lain lagi, kebaikan beliau adalah beliau sangat rutin memberikan bantuan dalam bentuk wakaf Quran. Ketika saya menyebarkan broadcast di Instagram, di Facebook, di WhatsApp saya, beliau selalu respon lebih awal. Ustadz, saya ikut, insya Allah saya mau wakaf Al-Quran, pernah beberapa puluh eksemplar, pernah beberapa juga ratus eksemplar. Jadi alhamdulillah beliau sangat rutin dan istiqomah dalam kebaikan. Nah, ketika beliau meninggal, saya juga kaget karena nggak ada kabar sebelumnya. Akhirnya saya punya niat apa ya yang bisa kita berikan untuk orang sebaik Teh Rina Gunawan. Nah, di saat beliau meninggal dunia, ternyata saya lihat list titipan wakaf Al-Quran dari beberapa teman-teman, sahabat, rekanan. Ternyata masih ada kurang lebih 20 mushaf Al-Quran atau 20 eksemplar yang titipan beliau dan belum saya salurkan. Akhirnya saya telepon ke suami almarhumah, ke Bang Tedisa. Saya tanya langsung, Abang punten, ini kira-kira 20 mushaf Al-Quran mau diserahkan ke keluarga, kemudian keluarga yang menyerahkan ke madrasah-madrasah atau ke tempat yang memerlukan, atau gimana seperti biasa saya yang menyalurkan. Karena kan biasanya Teh Rina yang nitip untuk pesantren A, pesantren B gitu ya. Dan Bang Teddy bilang, Ustadz atur aja, kita udah percaya ke Ustadz, kami ikhlas, kami redo. Nah, dari situlah akhirnya saya berpikir apa ya yang bisa kita berikan untuk menjadi pahala, menjadi lenteranya Teh Rina Gunawan di alam barzah. Oh, saya teringat dulu waktu Olga meninggal di acara 40 hari beliau, saya bareng teman-teman juga mewakafkan 1000 Al-Quran. Oh ya udahlah, bismillah. Kebetulan saya juga lagi concern di program wakaf Al-Quran. Saya punya niat, ya udah kita wakafkan 1000 Al-Quran. 1000 wakaf Al-Quran. Jadi itu tagline-nya, 1000 wakaf Al-Quran untuk 40 hari Teh Rina Gunawan, yang insya Allah akan dibagikan ke tamu-tamu dan ke beberapa tempat yang memerlukan. Nah, akhirnya kebetulan saya sangat akrab dengan salah satu owner penerbit atau salah satu penerbit di daerah Jakarta, yaitu Maktabah Al-Fatih. Guru saya, sahabat saya, Al-Ustadz Muhammad Hadi. Saya ngobrol, saya minta arahan beliau kira-kira seperti apa baiknya niat saya ini, karena niat baik itu nggak boleh ditunda-tunda. Niat baik itu harus disegerakan. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kan semua tergantung bagaimana niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Arahan dari beliau, ya udah Ustadz, bismillah, kita jalankan, nanti kita gandeng beberapa sahabat juga. Alhamdulillah, oleh pemilik dari penerbit Maktabah Al-Fatih, kita dapat arahan dan saya bisa bergerak lebih lanjut. Walaupun saat itu jarak kita komunikasinya jauh karena beda kota, tapi
ketika saya ketemu sama salah satu sahabat Sultan Karpet yang juga lagi viral, saya diskusikan ini juga. Saya bilang, gimana Baijan lah, kita panggilnya Baijan, karena itu panggilan akrab kayak ke abang untuk orang Pakistan. Saya bilang, gimana Baijan, ini saya punya ide, niat baik, kita wakafkan 1000 Al-Quran. Oh, beliau support, dan kita waktu itu ngobrol 4 mata di toko Al-Barkat, di tempat beliau, di kantornya. Beliau bilang, saya dukung untuk kebaikan, insya Allah. Jadi selama ini memang bisa dikondisikan dan bermanfaat buat masyarakat, buat umat, kenapa enggak? Alhamdulillah, didukung lagi. Kemudian saya cerita ke beberapa sahabat-sahabat yang lainnya juga, ke teman-teman ACT di Sulawesi Selatan, kemudian Nurul Fikri Care juga di daerah Makassar, karena saat itu saya sedang wakaf Al-Quran di daerah Makassar. Kemudian lagi, alhamdulillah, saya cerita ke salah satu sahabat saya juga, yang beliau alhamdulillahnya dikasih amanah jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, dukungan dari sahabat-sahabat sangat kuat ya, mereka semangat semua, terutama untuk sahabat saya juga, beliau salah satu anggota DPRD di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yaitu abang saya, Abang Haji Riki Suhendra, DPRD Kabupaten Serang. Beliau juga support. Kemudian saya juga cerita hal ini, niat baik saya dengan teman-teman di Yayasan KPB. Kita peduli berbagi, mereka juga support. Akhirnya alhamdulillah ada beberapa sahabat-sahabat yang dukung program ini. Kita namakan 1000 wakaf Al-Quran untuk 40 hari Teh Rina Gunawan. Kita niatkan pahalanya semua untuk almarhumah, supaya menjadi penerang, jadi lentera, jadi pelita untuk perjalanan beliau nanti sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah tanggal 11 bulan April, jelang Ramadan, beberapa hari sebelum Ramadan, kita sudah akan acaranya itu tanggal 11, pas tanggal 11 April malam. Saya sudah dikonfirmasi oleh suami almarhumah, dan insya Allah juga saya akan hadir dengan beberapa sahabat-sahabat yang memberikan dukungan ini. Dan tentunya sekali lagi ini kita niatkan untuk almarhumah Teh Rina Gunawan. Semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, dan dimudahkan perjalanannya sampai di yaumil mahsyar.